Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan dengan NIM 2002009501046 dari kelas PTIKE. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu klasifikasi komponen elektronika analog. Di materi ini terdapat komponen pasif yang merupakan jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Di komponen pasif ini ada namanya resistor, kapasitor, dan induktor. Resistor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor adalah ohm. Kemudian fungsi-fungsi resistor yaitu sebagai pembatas arus listrik, sebagai pengatur arus listrik, sebagai pembagi tegangan listrik, dan yang terakhir sebagai penurun tegangan listrik. Kemudian jenis-jenis resistor yaitu resistor yang nilainya tetap. Nilai hambatan ditentukan oleh tebalnya dan panjangnya lintasan karbon. Panjang lintasan karbon tergantung dari kisarnya alur yang berbentuk spiral. Kemudian resistor yang nilainya dapat diatur. Resistor ini besar hambatan dapat diubah-ubah dengan cara menggeser tuas atau memutar potensiometer. Yang ketiga itu resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Resistor jenis ini disebut dengan LDR, Like Dependent Resistor, yang merupakan jenis resistor yang nilai hambatan atau nilai resistansinya tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya. Kemudian yang terakhir, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Resistor jenis ini adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dapat dipengaruhi oleh suhu atau temperatur. Selanjutnya, kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara, dengan satuan kapasitansinya adalah farad. Kemudian fungsi-fungsi kapasitor yaitu sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik, sebagai konduktor yang dapat melewatkan alternating current, sebagai isolator yang menghambat arus direct current, sebagai filter dalam rangkaian power supply, sebagai kopling, sebagai penggeser fasa, dan yang terakhir sebagai pemilih gelombang frekuensi. Kemudian jenis-jenis kapasitor yaitu yang pertama, kapasitor nilai tetap tidak berpolaritas, merupakan jenis kapasitor yang tidak memiliki kutub berpolaritas atau positif dan negatif. Kapasitor jenis ini memiliki nilai yang kecil dibandingkan dengan kapasitor polar. Jika didasarkan pada bahan pembuatannya, maka kapasitor yang nilainya tetap terdiri dari kapasitor keramik, polister, kertas, dan mika. Yang kedua itu kapasitor nilai tetap berpolaritas, merupakan jenis kapasitor yang memiliki kutub berpolaritas atau positif dan negatif. Kapasitor tersebut adalah kapasitor elektrolit dan kapasitor tantalum. Kemudian yang terakhir dari komponen pasif yaitu induktor. Induktor adalah komponen elektronika pasif dan berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Fungsi-fungsi induktor yaitu sebagai filter dalam rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi, transformator, motor listrik, solenoid, relay, speaker, dan yang terakhir mikrofon. Nah, selain komponen pasif, terdapat juga komponen aktif yang merupakan jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Di komponen aktif ini terdapat juga dioda, transistor, IC atau integrated circuit, dan saklar. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda pada umumnya mempunyai dua elektroda, yaitu anoda dan katoda, dan memiliki prinsip kerja yang berdasarkan teknologi pertemuan P ke N. Kemudian semikonduktor yaitu dapat mengalirkan arus dari sisi tipe P atau anoda menuju ke sisi tipe N atau katoda, tetapi tidak dapat mengalirkan arus ke arah sebaliknya. Kemudian jenis-jenis dioda. Yang pertama, dioda biasa atau dioda penyearah, dioda Zener, LED atau light emitting diode, dioda foto, dioda Schottky, dan yang terakhir dioda laser. Selanjutnya, transistor merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyearah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Jenis-jenis transistor yaitu transistor bipolar, merupakan transistor yang struktur dan prinsip kerjanya yang memerlukan perpindahan muatan pembawaannya, yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Kemudian selanjutnya, transistor efek Medan merupakan jenis transistor yang menggunakan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya.
Selanjutnya, IC atau Integrated Circuit adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Kemudian yang terakhir itu dari komponen aktif yaitu saklar atau switch. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Dalam rangkaian elektronika, saklar sering digunakan sebagai on atau off dalam peralatan elektronika. Mungkin itu penjelasan dari saya. Sebagai penutup, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.